Namun, ini tidak mencegahnya untuk meneliti garis keturunan ini. Ini adalah garis keturunan tingkat dewa pertama yang dia dapatkan, dan sangat membantu untuk mempelajari karakteristik garis keturunan keseluruhan dari klan monster. Baru pada hari kelima setelah perang, Tang San akhirnya menemukan Mei Gongzi di Akademi Carry. Dia tampak sedikit lega, dengan ekspresi lelah di matanya. Ketika Tang San melihatnya, dia sedang menyapu lantai. Tapi Mei Gongzi berjalan lurus ke arahnya. Ikut denganku. Ketika dia datang kepadanya, Mei Gongzi berkata langsung kepadanya, lalu berjalan ke hutan kecil di sampingnya. Saat dia melihatnya, Tang San merasa seolah-olah seluruh dunia menjadi penuh warna, dan suasana hatinya sangat santai. Bahkan kesadaran yang redup menjadi sedikit lebih aktif. Dia mengikuti Mei Gongzi ke hutan terdekat. Sister Mei, Tang San memanggil sambil tersenyum. Mei Gongzi berbalik untuk menatapnya dan berkata, aku pergi. Petik 2. Empat kata sederhana hampir seketika membuat senyum di wajah Tang San membeku, dan rasa kehilangan yang kuat keluar dari hatinya tanpa terkendali. Mau kemana kamu? Dia berseru hampir tanpa sadar. Dan hampir mengatakan paruh terakhir kalimat, aku akan pergi bersamamu. Mei Gongzi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan meninggalkan kota Carry. Tapi aku akan mundur. Ikuti ayahku untuk mundur. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tapi itu tidak akan singkat. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu hari ini. Petik 2. Mendengar bahwa dia baru saja akan mundur, dan tidak akan meninggalkan kota Carry, Tang San merasa lega. Juga memikirkan sesuatu. Bagaimana kondisi ayahmu? Perang hari itu, cederanya sangat serius. Jangan bertanya terlalu banyak. Lebih baik kamu tahu lebih sedikit tentang beberapa hal. Apakah kamu tahu jika kamu mengkultivasi dirimu sendiri? Ketika aku kembali, aku akan memeriksanya. Sementara Mei Gongzi sedang berbicara, apa yang bergema di benaknya adalah rasa kehilangan yang kuat yang dia tunjukkan pada saat itu. Tang San mengangguk, dia sudah menebak sesuatu. Ini bukan hal yang buruk baginya. Namun, akal tidak bisa mengatasi gejolak perasaan batin, dan keengganan yang kuat untuk berpisah masih berputar-putar di hatinya. Bekerja keras, jika kamu gagal dalam inspeksi ketika aku kembali, Mei Gongzi memelototinya, dan kemudian dengan cepat berjalan keluar dari hutan. Sudut mulut Tang San berkedut, ini adalah pertama kalinya mengebor hutan bersamanya. Nah, yang di pegunungan Carry sebelumnya tidak dihitung, itu Ashura, bukan dirinya sendiri. Berbalik dan mengejarnya dengan cepat, aku tidak tahu kapan aku akan melihatnya lagi. Senang melihatnya kembali beberapa kali lagi. Tampaknya merasakan tatapannya, Mei Gongzi yang sudah berjalan di luar akademi berhenti, balas menatapnya, dan melambai padanya dengan paksa. Tang San juga buru-buru melambai padanya. Bibir Tang San berkedut, diam-diam mengatakan sesuatu padanya. Mei Gongzi tampaknya telah melihatnya, dan terkejut sejenak, tetapi segera berbalik dan terus berjalan keluar. Aku akan merindukanmu, Tang San mengatakannya lagi dalam hati. Setelah berjalan keluar dari akademi, Mei Gongzi menghirup udara segar dalam-dalam, tetapi dia masih tidak bisa menghilangkan perasaan depresi yang berat di hatinya. Karena dia, kenapa setiap kali aku melihatnya, sepertinya aku terpengaruh oleh emosinya. Dia mengeluarkan secangkir teh susu dari ruang penyimpanan, sebenarnya itu hanya cangkir teh susu kosong, tetapi dia masih memegangnya di tangannya dan berdiri di gerbang akademi, menunggu dengan tenang. Namun, hari ini sepertinya berbeda dari biasanya, waktu tunggunya ekstra lama. Tidak sampai langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan menjelang malam, suara yang dikenalnya terdengar di belakangnya. Maaf, aku terlambat. Ashura, berpakaian hitam dan mengenakan topeng, diam-diam muncul di sudut tidak jauh. Mei Gongzi tiba-tiba melihat ke belakang, dan saat dia melihatnya, dia merasa lega. Setelah berpisah hari itu, dia selalu merasa tidak nyaman. Menghadapi praktisi hebat tingkat dewa seperti Raja Iblis Gagak Hitam, dan pada saat itu, dia tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak jatuh ke tangan musuh, tetapi dia masih diselamatkan oleh Ashura pada akhirnya. Apakah dia memiliki kekuatan untuk melawan praktisi hebat tingkat dewa? Dia jelas bukan level dewa, Mei Gongzi bisa yakin akan hal ini. Namun, ternyata dia berhasil diselamatkan. Setelah kembali, dia penuh dengan keraguan, tetapi dia tidak bisa mendapatkan jawaban apapun. Kemudian, aku mendengar dari ibuku tentang hasil akhir perang. Di bawah pencegahan tiba-tiba dari Dewa Laut, Raja Iblis Agung Jingfeng dan Raja Iblis Agung Merak akhirnya lolos. Dari mana datangnya Dewa Laut? Sebuah praktisi hebat di tingkat Raja Iblis Besar. Untuk beberapa alasan, ketika dia mendengar kata Dewa Laut, dia merasakan emosi yang kuat di hatinya, dia bahkan memiliki perasaan bahwa Dewa Laut sepertinya mengenalnya. Hari-hari ini, dia memiliki banyak tebakan di hatinya, di antaranya dia menebak bahwa pria bernama Ashura ini terkait dengan Dewa Laut. Hanya ada beberapa kemungkinan untuk menyelamatkan diri. Salah satunya adalah Ashura menyembunyikan kekuatannya, dapat bersaing dengan praktisi hebat tingkat dewa, dan bahkan dapat menekan Raja Iblis Gagak Gelap yang sulit dihadapi dengan kemampuan penghisap darah. Yang lainnya adalah dia memiliki dukungan kuat di belakangnya, pada saat kritis, praktisi hebat tingkat dewa mengambil tindakan dan mengalahkan Raja Iblis Raven Gelap untuk menyelamatkan mereka. Dengan jaminan Zhang Haoxuan, dia tidak akan menjadi musuh, tetapi siapa yang ada di belakangnya?
Zhang Haoxuan tidak bisa menjelaskan alasannya. Ibunya pernah bertanya tentang hal itu, tetapi mendapat jawaban yang ambigu. Satu-satunya kepastian adalah bahwa Ashura manusia ini adalah sekutu. Ashura juga menatapnya, di matanya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mei Gongzi merasa sedikit akrab. Matanya kehilangan ketenangan dan kepercayaan diri dari masa lalu, dan ada emosi khusus di dalamnya. Sedikit seperti yang pernah kulihat sebelumnya, tampilan yang mirip dengan Tang San. Ashura jelas merupakan sosok dewasa, benar-benar berbeda dari Tang San, jadi tentu saja dia tidak bisa sendirian. Penampilannya, Ashura menatapnya diam-diam, seolah-olah mengingat setiap detail dirinya. Faktanya, dia menatapnya, tidak hanya sekarang, tetapi sejak dia berdiri di luar akademi, dan tidak muncul sampai saat ini, itulah yang dia inginkan, untuk melihatnya lebih banyak, karena dia tidak tahu berapa lama untuk melihatnya lagi setelah pergi kali ini. Apa yang kamu cari dariku? Ashura bertanya dengan suara rendah. Mei Gongzi berkata, operasi berburu untuk sementara dihentikan. Aku akan pergi sebentar, mundur untuk berlatih. Berapa lama? Tanya Ashura. Mei Gongzi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu berapa lama. Tapi itu harus lama. Petik 2. Ashura mengangguk tanpa suara, apakah kamu di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padaku? Tidak bisakah kamu keluar lagi selama retret? Mei Gongzi berkata, tidak. Petik 2. Ashura menarik napas dalam-dalam, begitu. Jika kamu meninggalkan bea cukai, datang ke sini dan tunggu aku dengan teh susu. Aku pasti akan muncul di depanmu paling lama 3 hari. Petik 2. Mei Gongzi merasakan perasaan lega yang tidak dapat dijelaskan, dia terkejut menemukan bahwa dia tampak sedikit khawatir bahwa dia tidak akan pernah melihat pria ini di depannya lagi setelah dia meninggalkan retret. Mungkin itu karena dia menyelamatkan dirinya sendiri hari itu. Dia berpikir begitu dalam hatinya. Oke, Mei Gongzi mengangguk dengan serius. Ashura terdiam, dia hanya menatapnya. Dia meletakkan cangkir teh susu di tangannya dan berkata, kalau begitu aku pergi. Ashura tiba-tiba merasa sedikit berdenyut, dan berkata, bisakah kamu memberiku cangkir teh susu yang baru saja kamu miliki? Petik 2. Mei Gongzi tertegun sejenak, menatapnya, matanya sedikit lebih waspada, dia terdiam beberapa saat tetapi masih menggelengkan kepalanya, maaf. Ini tidak baik, aku sudah meminumnya. Petik 2. Sudut mulut Ashura sedikit menegang, apakah dia minum atau tidak, apakah dia tahu? Aku sudah mengawasinya selama berjam-jam. Tidak ada keraguan bahwa dia masih waspada dan curiga terhadap identitasnya, dan rasa kehilangan mau tak mau muncul di hatinya. Yah, dia masih tidak pergi karena dia hanya ingin melihatnya lebih banyak. Sampai jumpa setelah retret. Dia sepertinya mengingat sesuatu, melambaikan tangannya, dan kemudian berjalan menuruni gunung dengan cepat. Ashura melihat ke belakang kepergiannya, dan hatinya penuh dengan kengganan. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dalam diam di dalam hatinya, dia telah menunggu di sini setidaknya selama beberapa jam, setidaknya dia masih setuju dengan Ashura. Hanya saja, aku tidak tahu apakah itu sebulan, 2 bulan, atau setahun atau 2 tahun. Tapi tidak peduli berapa lama, dia hanya menunggunya di sini. Malam itu, apakah itu Ashura atau Tang San, jarang mereka tidak berkultivasi. Dia hanya berbaring di tempat tidur, melihat ke atap, diam-diam mengingat suara masa lalu dan sekarang dan senyum di benaknya. Terkadang akan ada senyum manis, dan terkadang akan sakit hati dan tidak bisa bernafas. Tidak tidur malam ini. Pagi-pagi sekali, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, Tang San naik ke atap. Kamu sedikit terlambat hari ini. Dubai meliriknya dan berkata. Wu Bingji dan yang lainnya sudah mulai mengolah mata setan ungu. Aku kurang istirahat kemarin, kata Tang San. Ada apa denganmu? Wajahmu selalu tersenyum, dan wajahmu selalu cerah. Kenapa sekarang kamu merasa seperti sedang putus cinta? Hahaha. Hanya bercanda, kamu masih kecil, mengapa kamu putus cinta? Cinta, Dubai tertawa terbahak-bahak. Tang San meliriknya, sekarang dia memiliki keinginan untuk menendangnya. Kamu adalah seorang anak, seluruh keluargamu adalah seorang anak. Kembalilah nanti dan beri aku semua keberuntunganmu. Kurasa keberuntunganku tidak terlalu baik baru-baru ini, kata Tang San ke Dubai. Oke, Dubai setuju tanpa ragu-ragu. Baginya, Tang San adalah dewa keberuntungannya. Sejak Tang San datang, mata rubahnya telah meningkat pesat, dan dia telah berkultivasi hingga saat ini. Mata rubah langit tingkat 5 memiliki efek praktis yang nyata, dan statusnya dalam tim semakin tinggi. Para guru menganggapnya sebagai harta yang paling penting untuk dijaga. Sebelum pelarangan, jika ingin masuk kota, minimal harus didampingi oleh 1 guru. Dan semua ini diberikan oleh Tang San. Jika bukan karena seringnya Tang San tidak hadir di malam hari, dia sangat ingin berlatih dengannya setiap hari, dan ini pasti akan memiliki efek berlipat ganda. Setelah pelatihan, Tang San meninggalkan Akademi Penebusan dengan keberuntungan yang diberikan oleh Dubai, dan pergi ke Akademi Kerry lagi untuk melanjutkan pekerjaan menyapu. Dia sudah berada di peringkat ke-7, dan dia telah menguasai situasi universal di dunia ini. Tidak ada artinya belajar di Akademi Keselamatan. Lingkungan Akademi Kerry lebih cocok untuknya berkultivasi dan menstabilkan. Lebih penting lagi,
dia akan tetap pergi ke sana, bahkan jika dia baru saja pergi, tetapi dia akan tetap menunggu di sana setiap hari, menunggunya kembali. Memasuki Akademi Carry, suasana langsung berubah. Vitalitas langit dan bumi yang lebih intens bertahan di setiap sudut akademi. Udara pagi sangat segar dan paling lembab, sambil menghirup udara yang akrab, Tang San datang ke gubuk Mao Lao untuk laporan rutin. Ayo, ketika Mao Lao melihatnya, sikapnya sudah berbeda dari saat dia di awal. Tang San sangat rajin dan teliti dalam pekerjaannya, dan telah memenangkan banyak pujian dari puncak akademi. Mao Lao tentu saja bangga. Setiap pekerjaan pembersihan penting sering diserahkan kepada Tang San, dan setiap kali Tang San dapat melakukannya dengan sangat baik. Selamat pagi, Tuan Mao. Tang San tersenyum. Yah, selamat pagi juga untukmu. Mao Lao tersenyum dan mengangguk. Tang San mengambil alat itu dan berkata, Tuan Mao, kalau begitu aku akan pergi bekerja dulu. Petik 2. Mao Lao tiba-tiba berkata, oh, tunggu sebentar. Aku punya sesuatu untukmu. Sesuatu. Tang San tertegun sejenak. Mao Lao berjalan ke mejanya, mengambil sesuatu, lalu berbalik dan berjalan menuju Tang San. Ketika Tang San melihat dengan jelas apa yang ada di telapak tangannya, matanya tidak bisa bergerak lagi, meskipun dia adalah seorang pria dari 3 generasi, pada saat ini, matanya sudah kabur dengan air. Seorang gadis kecil memintaku untuk memberikannya padamu. Dia juga kami manusia. Dia terlihat cantik. Mao tua menyerahkan isinya kepada Tang San. Tang San meletakkannya di tangannya, itu adalah cangkir yang masih berisi teh susu hangat. Dengan kata lain, itu adalah secangkir teh susu dari toko teh susu Mei Gongxi. Ini adalah cangkir yang diminta Ashura kemarin, tetapi hari ini, itu tepat di depan Tang San, di tangannya. Pada saat ini, lubuk hatinya telah dipenuhi dengan rasa bahagia, dan pada saat ini, pengembaraan dan depresi malam telah tersapu. Tang San tersenyum, meskipun senyum itu mengandung air mata, tetapi pada saat ini, semua yang ada di depannya tampak penuh dengan sinar matahari. Xiao Mei, Xiao Wu, terima kasih. Dia minum teh susu, yang sepertinya memiliki suhu Mei Gongxi, yang menghangatkan hati dan setiap selnya. Kemudian dia dengan hati-hati menyimpan cangkir itu, yang akan menjadi harta yang akan menemaninya sampai dia kembali. Mandi di bawah sinar matahari dan menyapu tanah. Semuanya tampaknya menjadi lebih baik. Inti spiritual menjadi lebih transparan, dan inti jiwa menjadi lebih padat. Tampaknya pada saat ini, kesadarannya yang lemah telah disuntik dengan booster, yang jelas bersinar dengan vitalitas yang lebih kuat. Mei Gongxi, aku menunggumu kembali. Mansion Tuan Kota, kamar yang tenang. Raja Iblis Merak Agung masih duduk di kursi dengan wajah pucat, dan Mei Gongxi berdiri di depannya. Raja Iblis Merak Besar memandangi putri yang cantik, dan bergerak di depannya, dengan emosi yang sedikit lebih rumit di matanya. Kamu terlihat seperti ibumu ketika dia masih muda, kata Raja Iblis Merak. Mei Gongxi tidak berbicara, hanya menatapnya. Dia sebenarnya memiliki perasaan untuk ayah ini. Bagaimanapun, dia selalu baik padanya. Meskipun kerabat dari seluruh klan monster Merak menolaknya dan mengincarnya. Tapi setidaknya dia baik pada dirinya sendiri. Tapi ibunya selalu memperingatkannya untuk waspada terhadap monster, karena bagi manusia, semua monster adalah musuh. Ini adalah keberadaan yang merugikan manusia. Karena itu, dia selalu agak waspada terhadap ayah ini, bahkan dia tidak sering melihatnya. Satu-satunya waktu yang mengejutkannya adalah ketika ia benar-benar mengumumkan bahwa ia akan menjadikan dirinya salah satu ahli waris. Kejadian ini pernah menimbulkan kegemparan di antara klan Iblis Merak, dan hampir ditentang dengan suara bulat oleh seluruh klan. Kemudian, mengatasi semua pendapat dan mengadakan pertemuan para tetua sebelum meyakinkan semua tetua. Pada akhirnya, dia menjadikan dirinya salah satu ahli waris. Namun, di hatiku, kamu tidak secantik ibumu ketika kamu masih muda. Mungkin, ini adalah kekasih yang selalu paling cantik di mata kekasihmu. Hehe, ketika kamu dewasa, kamu pasti akan menjadi lebih indah, keagungan masa lalu. Mei Gongxi melihat wajahnya yang pucat dan berkata, tubuhmu. Raja Iblis Merak Besar menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, aku tidak bisa mati untuk saat ini. Aku masih memiliki banyak hal untuk diatur. Dan masalah mundur denganmu adalah hal yang paling penting. Pengaturan yang dibuat oleh Akademi. Yah, aku sedang istirahat dari sekolah untuk saat ini. Mei Gongxi mengangguk, berapa lama kita akan mundur kali ini? Petik 2. Raja Iblis Merak Besar berkata, itu tergantung pada berapa lama aku bisa bertahan, dan seberapa cepat kemajuanmu. Ada juga berapa banyak waktu yang dapat diberikan pengadilan leluhur kepada kita. Aku harap kali ini selama mungkin, jika kamu bisa beri aku 10 tahun seharusnya hampir sama. 10 tahun. Murid Mei Gongxi tiba-tiba menyusut. Dia baru berusia 14 tahun ini, dan dia akan berusia 24 dalam 10 tahun. Seharusnya tidak selama itu. Mereka tidak akan memberi kita waktu yang lama. Aku tidak tahu apakah tubuhku bisa bertahan selama itu. Apakah ini sangat serius? Mei Gongxi bertanya. Ya, lagi pula, orang itu sudah menjadi penguasa iblis hebat, bagaimana mungkin dia ditolak tanpa membayar harganya? Dia datang terlalu cepat, sebenarnya, aku belum siap.
Aku sudah siap untuk melawannya hari itu, rencana untuk mati bersama adalah hal terburuk yang harus dilakukan adalah menjatuhkannya dari tahta iblis besar. Untungnya, kemunculan Dewa Laut yang tidak dapat dijelaskan memberi kita waktu, dan itu seharusnya memberi kita waktu lama, sehingga aku dapat dengan tenang mengaturnya. Masalah, Xiao Mei, aku membawamu untuk mundur kali ini, dan aku tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Namun, sejak kamu mundur bersamaku, kamu akan menjadi Raja Iblis Merak Besar berikutnya. Petik 2. Ketika Raja Iblis Merak Besar mengatakan ini, murid Mei Gongzi langsung menyusut. Ini adalah tujuan akhir dari dia dan ibunya, dan dia tiba-tiba mendengar bahwa itu akan segera tercapai, dan itu sangat tergesa-gesa sehingga hatinya penuh dengan ketidakpercayaan. Raja Iblis Merak Besar menatapnya dengan mata yang dalam dan berkata, oleh karena itu, apakah itu untuk klan monster merak kami atau untuk manusiamu, kamu harus bekerja keras. Hanya kamu yang benar-benar dapat membantu klan kami mengambil alih Jia. Li Cheng, majukan klan kami. Nafas Mei Gongzi sedikit pendek, apakah itu benar-benar diputuskan? Tapi, Raja Iblis Merak Besar melambaikan tangannya, tidak ada yang salah dengan itu. Keputusan ini dibuat sejak lama. Aku telah mendorong pengembangan ke arah ini selama bertahun-tahun. Jangan khawatir, karena Tuhan memberiku lebih banyak waktu, aku akan mengatur semuanya. Mei Gongzi sedikit menundukkan kepalanya, dia tidak menyerah, dan dia tidak bisa menyerah pada masalah ini. Meskipun dia baru berusia 14 tahun, dia tahu betul beban apa yang ada di pundaknya. Raja Iblis Merak Agung berkata dengan sungguh-sungguh, namun, aku ingin kamu bersumpah. Dalam hidupmu, kamu akan menjadi Raja Iblis Merak Agung. Tidak peduli kontribusi dan bantuan apapun yang kamu berikan untuk umat manusia, kamu tidak boleh merugikan kepentingan klan Iblis Merak. Ketika kamu akan meninggalkan dunia ini, entah itu kematian atau menyerah secara sukarela, tahta klan monster merak harus dikembalikan ke klan monster merak. Petik 2. Mei Gongzi tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan tekad tertentu di matanya, apakah kamu tahu semua tentang itu? Raja Iblis Merak Besar memandangnya dengan mata membara, dan berkata, atau haruskah kukatakan, ibumu tidak pernah menyembunyikan apapun dariku. Ketika dia bersamaku, dia dengan jelas memberitahuku tujuannya. Dan aku setuju. Sejak hari pertamaku bersamanya, aku tahu bahwa dari organisasi penebusan manusiamu. Justru karena aku menyetujui kondisinya dan berjanji untuk membiarkanmu mewarisi Raja Iblis Merak di masa depan. Dia bersedia bersamaku. Mei Gongzi tercengang, dia belum pernah mendengar ibunya mengatakan ini. Dia bahkan selalu percaya bahwa ibunya adalah anggota paling penting dari organisasi penebusan untuk masuk ke eselon atas klan monster. Lebih baik mengorbankan diri untuk organisasi. Tapi kata-kata Raja Iblis Merak Besar menumbangkan kognisinya. Melihat matanya yang terkejut, Raja Iblis Merak Besar tersenyum pahit, apakah menurutmu itu aneh? Bagaimana bisa ada Raja Iblis yang begitu bodoh? Faktanya, tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Setidaknya dua, karena kamu tidak tahu seberapa kuat pesona ibumu ketika dia masih muda. Begitu kuatnya sehingga aku tidak bisa menolak. Jadi, aku setuju. Dan aku akan melakukannya. Saat itu, aku hanya punya satu pikiran. Selama dia mau bersamaku, aku rela menyerahkan seluruh dunia. Aku tidak punya banyak rasa memiliki pada suku itu. Jadi, aku setuju saja. Aku pikir, aku akan melakukan semua yang aku bisa. Bekerja keras untuk mendapatkan cintanya, selama dia bersamaku, aku secara alami akan memiliki kesempatan ini. Aku harus tahu lebih banyak dari yang kamu pikirkan, bayi perempuan penebusan level biru kecilku. Petik 2. Mei menatapnya dengan pandangan kosong, seolah-olah sejak saat inilah dia benar-benar mengenal ayahnya. Raja Iblis Merak Besar berdiri, mendatanginya, dan menyentuh kepalanya, gadis bodoh, jangan terlalu banyak berpikir. Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Sumpah yang kubuat untukmu juga milikku. Hal terpenting yang kumiliki dilakukan untuk klanku dalam hidup ini. Ini juga untuk warisan klanku. Di masa depan, kamu akan mengerti mengapa aku memilih cara ini. Jika aku tidak memilih cara ini, klanku mungkin dalam bahaya binasa. Aku bukan orang baik, tapi, aku tidak punya niat buruk terhadapmu, dan aku hanya memiliki cinta untuk ibumu. Petik 2. Buat sumpah. Suara Raja Iblis Merak menjadi serius lagi. Mei Gongzi menarik napas dalam-dalam, menekan gelombang badai di hatinya, dan memandang Raja Iblis Merak Besar, ayah, bisakah aku mempercayaimu? Petik 2. Raja Iblis Merak berkata, iya. Mei Gongzi mengangguk dan berkata, aku bersumpah, jika aku mewarisi posisi Raja Iblis Merak di masa depan, aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti klan setan merak seumur hidupku, dan aku akan menyerahkan tahta kepada setan merak saat aku turun tahta. Pelanggaran sumpah ini. Oke, Raja Iblis Merak menyela kalimat terakhirnya, kamu sangat mirip dengan ibumu. Meskipun kamu masih muda, aku percaya pada komitmenmu. Petik 2. Mei Gongzi melihatnya, dan itu menyentuh kepala Mei Gongzi lagi, ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Mulai hari ini, aku akan mulai mengajarimu keterampilan rahasia sebenarnya dari ras iblis merak. Ketika kamu meninggalkan retret, saat itulah kamu mulai menari. Cahaya perak menyala di bawah kakinya, dan dengan cepat menyelimuti ayah dan anak itu.
Dalam sekejap mata, kedua sosok itu menghilang tanpa jejak. Malam tiba, Akademi Carry kembali tenang. Di akademi yang tenang, hanya ada beberapa suara kicau serangga dan burung yang sesekali bergema. Tang San duduk bersila di ruang rahasia toko akademi, menyerap energi spiritual di sini untuk berkultivasi. Dengan inti jiwa dan inti spiritual, kecepatan kultivasinya meningkat dari hari ke hari, dan kekuatan tubuhnya jauh melampaui rekan-rekannya karena nutrisi energi kehidupan. Sekarang, dia tampak seperti anak laki-laki berusia 15 atau 6 tahun hanya dari permukaan. Jika bukan karena Kaisar Iblis Agung Jing Feng yang mundur, dia mungkin akan menyapu toko akademi ke tanah dan melarikan diri bersama Mei Gongxi. Tidak apa-apa sekarang, setidaknya untuk waktu yang singkat, kamu dapat terus berlatih di sini. Di ruang rahasia toko yang penuh dengan harta surga dan bumi ini, memang bermanfaat bagi kemajuan kultivasinya. Secangkir teh susu Mei Gongxi membangunkan semua rasionalitasnya, dan memenuhi hatinya dengan gerakan dan ketegasan. Tunggu saja dia kembali, karena dia mengatakan bahwa dia akan kembali ke sini untuk memeriksa kemajuan kultivasinya, dan dia akan kembali ke sini untuk menemukan Ashura lagi, maka dia pasti akan kembali setelah retretnya. Meskipun aku tidak bisa melihatnya, itu cukup untuk mengetahui bahwa dia ada di Carry City, dia tidak pergi, dia masih di sisiku. Menunggu tidak bisa hanya menunggu. Dia mengikuti Raja Iblis Merak Besar untuk mundur, dan tentu saja dia pergi untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan bakatnya, ketika dia kembali, dia pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. Raja Iblis Merak membawanya untuk mundur bersama, dan dia harus selangkah lebih dekat untuk mewarisi tahta. Satu-satunya masalah adalah ancaman dari Kaisar Iblis Agung Jing Feng. Dan semua ini, jika kamu ingin menyelesaikannya, cara paling langsung adalah menjadi cukup kuat untuk dapat menjaga sisinya dengan kekuatan yang cukup. Karena itu, selama retretnya, bagi Tang San, hal terpenting adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika kamu dapat kembali ke tingkat dewa, benar-benar membangkitkan kesadaran, dan dengan demikian menguasai berbagai kemampuan dari kehidupan sebelumnya, maka kamu akan memiliki kekuatan untuk melawan musuh manapun. Kumpulkan kesadaran spiritual dan tingkatkan kultivasi. Bersiaplah untuk terobosan ke tingkat dewa di masa depan. Untuk Tang San, setelah kedua inti dipadatkan, tidak ada hambatan untuk mencapai puncak urutan ke-9. Itu tidak lebih dari kebutuhan untuk meningkatkan level garis keturunan rekan-rekannya, sehingga levelnya juga akan meningkat. Masalah terbesar adalah saat menembus level dewa. Sejak pemahamannya tentang dunia semakin dalam, apa yang dia pikirkan adalah bagaimana memecahkan masalah menembus tingkat dewa. Dia bukan milik alam ini, begitu kesadaran spiritualnya tumbuh dan dia benar-benar memasuki tingkat dewa, dia harus berkomunikasi dengan dunia ini. Jika kamu ingin menyelesaikan komunikasi ini, kamu pasti akan terpengaruh oleh pesawat ini. Penguasa pesawat memelihara seluruh pesawat dengan insting, pemeliharaan ini terutama untuk menjaga keseimbangan pesawat dan agar tidak terancam oleh dunia luar. Praktisi hebat 12 tingkat dapat lahir di Falan Star. Kekuatan pesawat ini dapat dibayangkan. Tidak kalah dengan alam dewa biasa, tetapi levelnya belum mengambil langkah itu. Di masa depan, pertumbuhan bintang Faran ditakdirkan untuk terkait erat dengan pertumbuhan seluruh pesawat. Pengecualian eksternal hampir tak terelakkan. Tang San bukan hanya fitnah dewa biasa, tetapi pernah menjadi generasi Raja Dewa. Setidaknya sampai sekarang, dia belum menemukan keberadaan tingkat Raja Dewa di alam ini, dan tidak mungkin memiliki keberadaan seperti itu, jika tidak, pesawat ini akan dipromosikan ke alam dewa. Begitu dia menerobos, esensi Raja Dewa terbangun, meskipun harus dimulai dari urutan ke-10, itu pasti akan membuat master pesawat khawatir. Penguasa pesawat apapun tidak akan membiarkan keberadaan Raja Dewa asing, karena setelah dikendalikan oleh Raja Dewa asing, pesawat itu bukan lagi pesawat asli. Oleh karena itu, jika kamu ingin maju ke alam dewa, yang dibutuhkan adalah keberadaan tingkat Dewa Raja lahir dengan sendirinya, sehingga meningkatkan pesawat ke tingkat alam dewa. Sekarang Tang San mampu menipu penguasa pesawat karena dia terlalu lemah untuk dihargai oleh pesawat sama sekali, tetapi begitu dia mengekspos esensi Raja Dewa, itu akan berbeda. Pesawat itu pasti akan membunuhnya dengan cara apapun, dan itu tidak akan menjadikannya dewa sama sekali. Sekarang Tang San telah mencapai peringkat ke-7, dia harus membuat persiapan yang lebih memadai untuk dirinya sendiri menjadi dewa di masa depan. Energi yang dibutuhkan untuk menjadi dewa sangat besar, dan tidak mungkin baginya untuk meninggalkan planet ini sebelum menjadi dewa. Oleh karena itu, jika kamu ingin menjadi dewa, kamu harus mencari peluang di pesawat ini. Untuk itu, ia harus menyiapkan sejumlah kartu hall untuk dirinya sendiri, sehingga kartu hall tersebut cukup untuk mendukungnya menjadi dewa. Jika kamu tidak bisa menjadi Raja Dewa, bagaimana kamu bisa membawa Mei Gongxi itu ke detasemen? Bagaimana aku bisa keluar dari dunia ini dan kembali ke alam para dewa? Tang San juga tidak punya pilihan. Dia tidak hanya memiliki keluarga Mei Gongxi, tetapi juga anggota keluarga lainnya. Reuni keluarga adalah tujuan utamanya. Dengan pikirannya terkumpul, Tang San kembali ke kultivasinya sendiri. Di tubuhnya, selain 6 tanda garis keturunan yang stabil, tanda garis keturunan abu-abu hitam besar juga tergantung di samping inti jiwa dantian, sehingga tidak akan runtuh di bawah daya tarik inti jiwa. Itu adalah jejak tingkat dewa yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Raven ke-8.
Garis keturunan Raja Iblis Gagak Gelap ini sangat istimewa dalam persepsi Tang San. Meskipun level itu sendiri bukan lagi level dewa, asal-usulnya sebelumnya adalah level dewa, jadi ia masih memiliki beberapa karakteristik khusus level dewa di wilayahnya. Setelah perasaan hati-hati, Tang San menemukan bahwa asal-usul karakteristik garis keturunan Raja Iblis Raven Gelap sebenarnya terletak pada transformasi. Tujuan dari penghisapan darah adalah untuk melemahkan musuh dan memperkuat dirinya sendiri. Maka kemungkinan bahwa garis keturunan yang diserap sama dengan garis keturunan Dark Raven secara alami sangat kecil. Kemudian, jenis pembuluh darah lainnya diserap, dan yang paling penting adalah bagaimana menyerap dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri sambil mempertahankan intensitas energi sebanyak mungkin. Tang San tidak terlalu memikirkan garis keturunan Raja Iblis Gagak Gelap secara keseluruhan, tetapi dia sangat tertarik dengan penelitian tentang transformasi ini. Ini adalah kelahiran pesawat ini, jadi itu adalah semacam hukum yang dimiliki pesawat, bahkan jika itu hanya hukum yang sangat umum, yang diizinkan oleh pesawat ini. Verifikasi timbal balik akan membantu Tang San meningkatkan latihan Xuan Tiangongnya. Ini juga membantunya menjelajahi lebih banyak misteri dunia. Tang San tidak akan menyerap merek garis keturunan ini, tetapi baru-baru ini dia akan benar-benar merasakan misterinya, dan memikirkan cara untuk menggunakannya untuk dirinya sendiri. Kaisar Iblis Agung Jingfeng mundur, dan setelah kota Kerry beristirahat, semuanya tampak kembali normal. Setidaknya untuk orang biasa, game tingkat tinggi, selama hidup dan mati mereka tidak terlibat, tentu saja tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, pertempuran yang mengejutkan itu masih menjadi pembicaraan di jalanan dan gang. Bahkan ada rumor bahwa Raja Iblis Merak akan menjadi seorang kaisar atau bahkan sudah menjadi seorang kaisar. Namun, klan monster Merak tidak tenang, setelah memukul mundur Kaisar Iblis Besar Jingfeng, beberapa klan monster besar yang tidak berdiri di sisi klan monster Merak hari itu hampir segera dilikuidasi. Serigala angin dan macan tutul kilat segera diusir dari kota Kerry. Klan Rubah Merah menyatakan kesediaan mereka untuk menyerah kepada klan monster Merak dan tetap tinggal. Beruang King Kong mengambil inisiatif untuk memilih pergi. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan kekuatan keseluruhan kota Kerry yang tidak kuat, menurun lagi. Tapi relatif berbicara, kota Kerry di negara bagian ini setidaknya jauh lebih bersatu dari sebelumnya. Perebutan kekuasaan telah membuat mereka yang memilih untuk mendukung klan monster Merak berkembang dan berkembang ke tingkat yang berbeda-beda. Raja Iblis Merak muncul pada hari kelima setelah pertempuran, setidaknya di permukaan, itu tidak berubah. Tidak diragukan lagi membuktikan kepada semua kekuatan klan iblis bahwa dia masih hidup dan hidup dengan baik. Justru karena inilah situasi dapat dengan cepat distabilkan dan para pembangkang diusir. Dibandingkan dengan Kerry City, Kerry Academy sepertinya tidak banyak berubah. Mungkin dirangsang oleh pertempuran yang mengejutkan, para siswa Akademi Kerry baru-baru ini menjadi semakin rajin dalam kultivasi mereka. Pegunungan Kerry. Tingkat pertumbuhan pohon emas di sebelah kolam air jelas meningkat pesat belakangan ini. Sejak itu menjadi pohon, kecepatannya menyerap vitalitas langit dan bumi telah meningkat dari hari ke hari, dan vitalitas langit dan bumi yang diserap oleh susunan pengumpul roh akan dicerna dan diserap olehnya pada saat pertama. Gadis rubah merah yang berlatih di sekitarnya setiap hari jelas merasakan manfaatnya. Setelah pohon emas menyerap vitalitas surga dan bumi, ia akan melepaskan auranya sendiri untuk menarik lebih banyak vitalitas langit dan bumi, dan efeknya secara bertahap melampaui susunan pengumpulan roh. Dan yang dilepaskannya adalah nafas kehidupan. Napas kehidupan ini melayang di udara, dan gadis-gadis rubah merah menyusup ke mereka untuk berlatih, dan rasanya seperti banyak pekerjaan dengan setengah usaha. Sekarang, 7 gadis rubah merah telah dipromosikan ke peringkat kedua dalam kekuatan garis keturunan rubah merah mereka sendiri. Ini sepenuhnya terinspirasi oleh evolusi tingkat kehidupan. Itu juga memberi mereka harapan. Zhang Haoxuan akan datang sesekali untuk membawakan mereka makanan, dan juga memperhatikan pertumbuhan pohon emas. Pohon emas saat ini memiliki diameter hampir 30 cm, dan batang yang dibentuk oleh pohon emas yang terjalin menjadi semakin kokoh, dan telah tumbuh setinggi 3 meter. Tunas lembut berubah menjadi potongan daun lembut, yang lebih baik menyerap vitalitas langit dan bumi dan mengubahnya menjadi kebutuhan mereka sendiri. Zhang Haoxuan secara alami dapat merasakan nafas kehidupan yang kuat dari pohon emas. Dia bahkan mempertimbangkan apakah akan membawa siswa dari Akademi Keselamatan ke sini untuk mengolah dan menyerap energi kehidupan ini. Energi kehidupan dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, tidak secara langsung meningkatkan kekuatan darah, tetapi akan memperkuat kekuatan tubuh manusia dan membuat tubuh memiliki daya tahan yang lebih kuat, sehingga membuat garis keturunan lebih mudah untuk berkembang. Garis keturunan tingkat yang lebih rendah, semakin jelas pengaruhnya dalam hal ini. Gadis rubah merah adalah contoh yang paling jelas. Tidak ada keraguan bahwa mereka semua akan memasuki urutan kedua paling banyak dalam 1 bulan. Tang San datang lebih jarang daripada Zhang Haoxuan. Selama periode sebelumnya, dia telah menemani Mei Gongzi dalam operasi berburu. Setelah itu, kamu harus mengistirahatkan kesadaranmu. Baru pada hari ke-15 setelah perang berakhir, dia kembali ke pohon emas yang semarak. Kali ini, dia datang bersama Zhang Haoxuan. Tuan, melihat Tang San, gadis rubah merah berdiri dan memberi hormat. Setelah tidak melihatnya untuk sementara waktu, Tuan di mata mereka tampaknya telah tumbuh dewasa,
tubuhnya lebih tinggi dan matanya tampaknya menjadi lebih dalam. Meskipun mereka semua tahu bahwa Zhang Haoxuan jauh lebih kuat daripada Tang San, mereka semua merasakan ketergantungan yang tidak dapat dijelaskan pada Tang San untuk beberapa alasan. Perasaan ini mungkin karena Tang San memilih untuk membelinya saat itu, atau karena perubahan ajaib yang dibawa oleh pohon emas. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tang San menanam pohon emas, bagaimana dia menggambarkan lingkaran pengumpul roh, dan kemudian mengubah kayu menjadi pohon. Melihat Tang San lagi, mereka semua memiliki perasaan gembira yang tak dapat dijelaskan. Tapi dia tidak berani mengelilinginya, dia hanya berdiri di samping setelah memberi hormat. Zhang Haoxuan tersenyum dan berkata, tingkat pertumbuhan pohon emas ini di luar dugaanku. Benar-benar menakjubkan. Nafas kehidupan yang dilepaskannya sekarang semakin kuat dan kuat. Dalam sebulan, gadis-gadismu seharusnya dapat dipromosikan ke Orde Kedua. Dapat dikatakan bahwa mengubah pembusukan menjadi keajaiban, organisasi telah mencoba untuk merangsang evolusi garis keturunan dengan meningkatkan vitalitas, tetapi tampaknya tidak ada efeknya. Bagaimana kamu melakukannya? Petik 2. Tang San berkata, menggunakan energi kehidupan untuk merangsang evolusi garis keturunan jelas merupakan pilihan yang tepat. Tetapi ada pertanyaan, apakah energi kehidupan itu murni? Energi kehidupan yang lebih murni, semakin baik untuk evolusi garis keturunan. Dan inilah tepatnya hal yang baik tentang pohon emas. Sekarang kamu tidak berpikir aku membuang-buang uang untuk membeli cabang-cabang ini. Zhang Haoxuan tertawa dan berkata, apakah kamu menahan dendam? Kamu benar. Aku sangat berharap itu akan tumbuh dengan cepat. Tapi aku khawatir efeknya terlalu bagus. Jika energi kehidupan terlalu kuat, kemungkinan akan membawa masalah yang tidak perlu. Petik 2. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, aku di sini hari ini untuk memecahkan masalah ini. Pohon emas sekarang telah memasuki keadaan lingkaran yang baik. Yang harus kita lakukan adalah membantunya tumbuh lebih cepat. Pada saat yang sama, kita juga harus menutupi napasnya. Biarkan energi kehidupan lahir tanpa menimbulkan masalah. Petik 2. Mata Zhang Haoxuan berbinar, lingkaran ajaib. Tang San mengangguk. Dengan konfirmasinya, mata Zhang Haoxuan tiba-tiba menunjukkan ekspresi antisipasi yang kuat. Adapun formasi pengumpulan roh Tang San, dia sudah mempelajari 7 atau 8, dan semakin dia belajar, semakin dia kagum. Tautan yang saling terkait, pemahaman tentang kekuatan langit dan bumi, dan perubahan halus dalam susunan jauh melampaui pengetahuannya yang diketahui tentang susunan itu. Melihat Tang San akan membuat lingkaran sihir lagi, bagaimana mungkin dia tidak terlalu tertarik? Tang San tersenyum dan berkata, aku juga perlu meminta bantuan guru. Petik 2. Zhang Haoxuan berkata, tidak masalah, apa yang harus aku lakukan? Tang San berkata, hari ini aku akan membuat 2 lingkaran sihir, salah satunya adalah lingkaran sihir, dan fungsi utamanya adalah untuk menutupi lembah kita. Pohon emas adalah inti dari lingkaran sihir. Sekarang dapat memberi melahirkan kekuatan hidup, bertindak sebagai inti dari lingkaran sihir. Mata larik lebih cocok. Ada juga susunan ajaib yang menelan langit. Aku baru saja menemukan susunan ajaib ini, dan aku harus mencobanya sebelum aku tahu seberapa efektif itu. Lingkaran ajaib yang kamu buat sendiri. Apakah kamu monster? Mulut Zhang Haoxuan berkedut. Tang San tersenyum dan berkata, aku tidak bisa menahannya, itu sangat berbakat. Kamu tidak tahu. Zhang Haoxuan berkata tanpa daya, aku tahu apa yang berguna, aku tidak bisa mempercayainya. Kalau begitu cepatlah. Tang San berkata, pertama, kita perlu meletakkan susunan ilusi, sehingga ketika kita melakukan percobaan menelan langit, tidak akan ada terlalu banyak gerakan. Petik 2. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Zhang Haoxuan. Tang San berkata, apakah kamu sudah menguasai arai pengumpulan roh? Zhang Haoxuan mengangguk, pada dasarnya tidak ada masalah. Petik 2. Tang San berkata, oke, aku ingin kamu dan aku mengatur 18 formasi pertemuan, tepat di lembah ini. Aku akan memilih lokasi dan menentukan formasi. Hal lainnya adalah, kamu perlu membayar untuk beberapa penggunaan. Hal-hal yang harus diatur tanpa kayu emas sebagai intinya, kita perlu sesuatu yang lain untuk membantu. Ini daftarnya. Tang San menyerahkan Zhang Haoxuan daftar yang sudah ditulis. Zhang Haoxuan melirik daftar itu, dan sudut mulutnya berkedut, aku tidak bisa membelinya tanpa puluhan koin elemen. Petik 2. Tang San berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak pergi dari yang lama, kamu tidak akan datang ke yang baru. Setelah kamu mahir dalam barisan pengumpul roh, kamu dapat secara khusus menggambarkan beberapa susunan pengumpul roh dan menjualnya, sehingga kamu dapat menghasilkan banyak uang. Petik 2. Formasi DIS. Zhang Haoxuan menatapnya dengan curiga. Tang San berkata, ini untuk mengukir susunan pengumpul roh pada beberapa logam khusus. Susunan pengumpul roh semacam itu dapat dibawa-bawa, dan efeknya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Secara umum, efek susunan pengumpul roh digambarkan di piring arai, pasti ini sedikit lebih buruk daripada yang terhubung ke bumi. Tapi itu juga efektif. Setelah itu, di akademi kami, semua orang di asrama dapat menggunakan arai pengumpul roh seperti itu untuk memadatkan energi spiritual, yang dijamin tidak lebih buruk daripada efek kultivasi di Keri Cholege. Barang bagus, jual, apakah kamu pikir kamu bisa menghasilkan uang? Namun,
Aku sarankan untuk tidak menjualnya di pihak kita, biarkan organisasi yang menanggungnya. Hasilkan uang untuk organisasi dan memberi kami bagian, yang aman dan mudah. Kami hanya bertanggung jawab untuk produksi. Ini akan menjadi rahasia unikmu di masa depan, kamu mengatakan bahwa kamu telah menelitinya. Kami akan memiliki banyak dana di masa depan, dan kamu dapat membeli beberapa barang bagus jika kamu memilikinya. Mata Zhang Haoxuan menjadi cerah, apakah kamu bersedia menjual arai pengumpulan roh? Organisasi mengambil keuntungan besar darimu. Tang San melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, arai pengumpulan roh bukanlah apa-apa, itu hanya formasi biasa. Selain itu, aku akan membuat pintu belakang di dalamnya, yang tidak dapat dibongkar atau dipahami. Itu milik hak cipta yang hanya kami dapat membuat. Nah, hal ini hanya dapat diproduksi darimu, sehingga kami dapat memiliki sumber daya keuangan yang berkelanjutan. Di masa depan, kamu akan menjadi penguasa pembentukan organisasi penebusan kami. Di masa depan, tidak menutup kemungkinan untuk menjual beberapa hal lain. Petik 2. Zhang Haoxuan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia merasakan detak jantungnya sedikit meningkat. Tentu saja, dia tahu berapa banyak manfaat yang akan dihasilkan oleh susunan pengumpul roh seperti itu jika dia bisa menjualnya. Bagi para bangsawan hebat dari dua klan goblin dengan garis keturunan yang sangat kuat, hal ini mungkin bukan masalah besar. Arai pengumpul roh dan formasi lainnya juga ada di dua klan goblin. Tapi itu mahal untuk dibuat dan hanya bisa diperbaiki di satu tempat. Portabilitas arai pengumpulan roh ini terlalu nyaman. Selain itu, arai pengumpulan roh tidak pernah bisa dijual, formasi semacam ini hanya dapat dimiliki oleh beberapa akademi tingkat tinggi dan bangsawan besar. Para penyihir dari klan monster dan klan roh itu memiliki status yang sangat tinggi. Jika ada piring arai pengumpul roh portabel dan bisa dijual, manfaatnya bisa dibayangkan. Tang San melihat penampilannya yang bersemangat dan berkata, "Guru, aku punya syarat." "Kamu bilang?" kata Zhang Haoxuan segera. Tang San berkata, "Pertama, nama master formasi ini adalah milikmu. Kamu tidak dapat memberitahu siapapun bahwa aku yang membuat formasi. Aku takut akan masalah, terutama untuk organisasi. Tidak apa-apa, aku akan berdiri di luar untukmu." Zhang Haoxuan mengangguk setuju tanpa ragu-ragu. Tang San berkata, "Kedua, ketika aku menghabiskan uang, kamu tidak bisa enggan. Selain itu, pihak kita harus memperhitungkan setidaknya setengah dari uang yang diperoleh oleh arai pengumpulan roh, dan aku mungkin membutuhkan banyak uang di masa depan. Untuk mendukung penelitian dan pengembanganku yang berkelanjutan. Kamu tidak dapat memberikan semuanya kepada organisasi. Oke, tidak ada gunanya tanpamu. Aku akan menjelaskan kepada organisasi. Anggap saja biaya pembuatan pelat susunan ini sangat tinggi. Ketika saatnya tiba untuk membuat pelat logam, kamu sebaiknya mendapatkan beberapa logam yang tidak banyak diketahui semua orang." Kata Zhang Haoxuan. Mata Tang San mau tidak mau berubah sedikit ketika dia menatapnya. Guru ini juga licik dan licik. Pertunjukan ini mudah dilakukan, dan dia sepertinya sudah menebak bahwa bahan yang dia gunakan untuk membuat platformasi pengumpulan roh ini tidak akan terlalu mahal. Tidak heran jika arai pengumpulan rohnya digambar di tanah sebelumnya, dan itu tidak menggunakan apapun. Tang San berkata, "Ketiga, 1 tahun, kita harus mengumpulkan uang sebanyak mungkin dalam setahun. Lalu pergi ke halaman leluhur. Pergi ke sana untuk menemukan beberapa hal baik dan kembali." Petik 2. Apakah kamu akan pergi ke istana leluhur? Zhang Haoxuan terkejut. Tang San mengangguk dan berkata, "Kamu dapat melihat dari pelelangan di kota Keri bahwa ada terlalu banyak barang bagus. Dan ada banyak barang bagus yang sepertinya tidak mereka ketahui dengan baik. Kami tidak akan membeli barang mahal, tapi untuk mengambil kebocoran. Ya, dan aku juga ingin pergi ke istana leluhur untuk melihat."